Masih dalam hitungan hari sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang memantik banyak perhatian publik. Gebrakan-gebrakan itu seolah terus berkelanjutan, tanpa henti. Dimulai dari retret di Akmil bagi para anggota kabinet. Retret ini banyak menarik perhatian masyarakat, karena belum pernah ada kegiatan semacam ini di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Prabowo tidak hanya hadir sebagai presiden, tapi juga ikut terlibat langsung bersama para anggota kabinet, mengikuti kegiatan selama retret, melebur jarak struktural antara atasan dan bawahan. Prabowo mengatakan tujuan utama retret adalah membentuk kebersamaan sesama anggota kabinet, sehingga mampu saling bekerja sama satu sama lainnya. Kerjasama yang baik diperlukan, karena untuk mengurus Indonesia yang besar, diperlukan tim yang kompak dan solid, super tim, bukan hanya orang yang hebat atau Superman. Selain itu, loyalitas juga harus dijaga agar selalu pada negara, tidak pada pimpinan, sehingga kerja-kerja kabinet dapat sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Seusai retret, Menteri-Menteri Prabowo langsung tancap gas, melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, PKP Marwarar Sirait, langsung menggebrak dengan memberikan hunian gratis selama 1 tahun kepada korban kebakaran di Manggarai, serta korban relokasi penataan kawasan Ciliwung. Marwarar bersama Mendagri Tito Karnavian langsung mendatangi rumah susun Pasar Rumput dan mengatakan langsung kebijakan menggratiskan sebagian rusun untuk masyarakat kecil. Saran saya, dari Pak Prabowo, Ibu 1 tahun ke depan tidak dipungut bayaran untuk tinggal di sini. Terima kasih. Menteri PKP juga meminta sewa rumah susun diturunkan dari 3,5 juta menjadi 1.250.000 per bulannya hingga terjangkau untuk rakyat kecil. Artinya kalau kita kasih 3,5 juta itu berarti bukan buat rakyat kecil. Karena nggak mungkin rakyat kecil bisa sewa 3,5 juta sebulan. Berarti tidak tepat sasaran kita untuk menolong orang kecil. Makanya saya tadi minta tolong, karena saya nggak bisa intervensi lah ya, ini kewenangan daripada ini. Dan saya senang mau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mendagri dan kami. Bayangkan, tadi kalau nggak ini terlambat sedikit, ini udah kontrak-kontrak segala macam, udah nggak bisa apa-apa lagi kita. Mungkin kalau saya datangnya sama Pak Mendagri minggu depan, udah perjanjian. Dan saya yakin dengan pengertian nanti ada pertanyaan. Saya minta, saya menggugah, ya betul Bapak udah berproses buat yang 3,5 juta, tapi saya pikir kita berubah untuk kebaikan, nggak ada salahnya. Ya, dan ini adalah perintah Presiden untuk memperhatikan rakyat kecil, utamakan rakyat kecil. Gitu ya Pak ya? Siap Bapak. Ya, jadi ini Bapak bisa selesaikan baik-baik yang 3,5 Ya, juta? bisa Bapak, siap. Bisa ya? Yakin Pak? Yakin Bapak. Ya, makasih Pak ya. Sementara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nur Rafiq, langsung mendatangi tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi. Dengan tegas, Hanif memerintahkan untuk menyetop impor sampah, karena sampah di dalam negeri sudah cukup banyak dan belum tertangani dengan baik. Sehingga kami yakin, kami bertekad dan kami itu harus dalam waktu segera, maka kita tidak boleh lagi impor barang semacam itu. Wajib melakukan pengolahannya di dalam negeri. Sampah kita sudah cukup banyak, sudahlah ngakal-ngakali kita sudah cukup. Mengkolonisasi kita dalam bentuk ngirim sampah ke Indonesia sudah cukup dengan apapun alasannya. Jadi step-step harus kita bangun untuk mengurangi dan menghentikan impor sampah apapun alasannya. Gebrakan tak kalah mengejutkan juga dilakukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Borodjonegoro yang meminta Rektor Universitas Airlangga membatalkan pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unair. Permintaan ini terkait keputusan Rektor Unair yang membukukan BEM Unair karena spanduk ucapan selamat bernada satir atas pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan kampus yang dibuat oleh BEM Unair. Sudah memberitahu Rektor Unair supaya batalkan pembukaan BEM Unair, dan beliau mengatakan siap. Kampus harus bebas akademik. Berarti tidak akan terjadi lagi yang seperti kemarin? Ya,
Kan semua tergantung dari pimpinan perguruan tingginya. Kami berikan pada mereka keleluasaan secara akademik. Silakan, karena kampus harus punya besar akademik yang tinggi. Nah, tapi saya minta pada mereka, Bapak Ibu Rektor, tolong jaga dengan baik, karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas, tanggung jawab pada publik. Keputusan lain yang juga memantik perhatian publik adalah perintah Prabowo kepada 4 menterinya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan pabrik tekstil terbesar di Asia, Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang karena permohonan salah satu kreditur Sritex. Sritex memperkerjakan 50.000 karyawan dan salah satu perusahaan yang menyerap tenaga kerja cukup besar di Jawa Tengah. Gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di awal-awal pemerintahan ini tentu menumbuhkan harapan dan optimisme di masyarakat bahwa negara tidak tinggal diam dan akan hadir ketika rakyat mengalami kesulitan yang tidak bisa mereka tangani. Men of our time.